Ini perancangan Amerika yang menggunakan teknologi HAARP, yang menggunakan teknologi HAARP untuk menghasilkan gempa bumi. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita masih melanjutkan ceramah Ustadz ya. Kita reaction ceramah Ustadz. Dan kali ini ada ceramah Ustadz yang belum pernah aku reaction sebelumnya ini guys ya. Ini dia ya, dari Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Nah ini pertama kali aku reaction guys ya. Tajuknya, judulnya Teori Konspirasi HAARP Amerika dengan Gempa Bumi di Turki. Nah itu kemarin kan baru beberapa minggu yang lalu ada gempa di Turki ya, yang wah itu teruk juga itu gempa itu ya. Banyak korbannya juga gempa itu guys ya. Dan itu juga cukup dahsyat gempa di Turki itu. Tapi ternyata ada ceramah Ustadz Dr. Daniel Zainal Abidin ini yang membahas tentang itu teknologi HAARP ya, yang membuat bencana gempa itu. Ya untuk kalian yang belum tahu, teknologi itu adalah teknologi buatan Amerika yang konon katanya itu bisa memanipulasi atau membuat bencana-bencana alam gitu ya, seperti tsunami. Kayak tsunami di Aceh juga konspirasinya itu ada yang bilang kalau itu adalah salah satu kerja dari teknologi HAARP itu guys ya, hasil dari teknologi HAARP itu. Dan ini juga di gempa bumi kemarin di Turki, kemungkinan besar itu adalah teknologi HAARP itu. Tapi ya namanya juga teori konspirasi dan bukti-buktinya itu nggak jelas gitu ya. Tapi kita tengok aja ceramah Ustadz Dr. Zainal Abidin ini seperti apa pendapat beliau ini mengenai gempa bumi di Turki kemarin ya. Yuk langsung aja kita tengok ya. Indo React. Semua ini adalah tokoh-tokoh Turki yang mengatakan. Oh iya bentar guys. Aku tadi lupa bilang, jangan lupa juga di subscribe. Ini channel Real di Studio ya. Nah ini dia channelnya ya, Real di Studio. Jangan lupa di subscribe juga guys. Aku tadi lupa bilang guys. Yuk kita lanjut. Ini perancangan Amerika yang menggunakan teknologi HAARP ya, yang menggunakan teknologi HAARP untuk menghasilkan gempa bumi. Lahirlah teori konspirasi sekarang bahawa Amerika telah menggunakan teknologi yang mampu mengubah iklim, yang mampu menghasilkan gempa bumi. Mereka telah menggunakan teknologi HAARP itu untuk menghasilkan gempa bumi Turki, sebab Turki dia telah menentang Sweden memasuki NATO, sebab Sweden di negaranya ada pembakaran Al-Quran, dan begitulah seterusnya, pumbang, akhirnya lahirlah teori konspirasi. Ada pula yang menerbitkan video mengatakan orang Turki ini di kawasan ini selawat pun tak boleh, mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ini semua tuduhan. Oh itu tadi cuplikannya aja guys. Kuliah Tafsir Kontemporari Tafsir Ibnu Katsir. Dan pada 6 Februari baru-baru ini, di sebelah paginya telah berlaku satu tragedi yang agak dahsyat di bumi Turki, yaitu berlaku sebuah gempa bumi yang luar biasa di bumi Turki. Gempa bumi yang berpusat di wilayah Kahramanmaras. Gempa bumi yang berpusat di wilayah Kahramanmaras yang terletak di selatan bandar Turkiye. Dan kesan daripada gempa bumi itu dirasai kesannya oleh 10 ataupun dirasai kesannya di 10 wilayah Turki, dan juga melibatkan negara jiran mereka, iaitu di bahagian utara Syria. Dan kesan daripadanya pada hari ini kita telah mengetahui kematian sudah berjumlah lebih daripada 20,000 orang dan lebih ramai yang cedera. Dan kita juga telah mengetahui banyak banget 20.000 orang itu. Berarti ini skala besar juga ini guys ya, gempa di Turki kemarin. Kalau ini memang buatan HAARP ya, wah ini parah banget ini, masuk neraka betul tuh yang bikin kayak gitu ya. Di betapa di kota Turki saja bangunan yang runtuh melebihi
5,000 bangunan. 5.000 bangunan. Di kota Turkiye sahaja, bangunan-bangunan yang telah runtuh berjumlah lebih daripada 5,000 Kasihan banget bangunan. ya negara Turki ya, kan ekonominya kan sedang jatuh, mereka kan sedang krisis kan ya, mata uangnya juga jatuh gitu kan, diterpa lagi dengan gempa bumi seperti ini. Wah, kasihan banget guys rakyatnya. Begitulah tragedi yang telah menimpa, dan dia agak mengejutkan ramai orang, termasuk para saintis di bidang gempa bumi dan seumpamanya. Dan magnitude gempa bumi itu lebih kurang 7,8 7,8 pada guys, skala Richter. 7,8 Agak tinggi. Iya, Dan lumayan tinggi. yang agak mengejutkan tentang musibah yang menimpa itu agak dahsyat dalam jangka masa yang pendek. Karena dia Dan, dekat kota kan. Berpandukan apa yang saya ikuti berdasarkan perbincangan oleh pakar-pakar engineering, pakar-pakar kejuruteraan, berbincang sebagai pakar dan sebagainya, kita dapat memahami bahawa gempa bumi ini tenaganya itu lebih kurang 1,000 kali ganda daripada tenaga yang dihasilkan oleh bom atom Hiroshima yang meledak pada Perang Dunia sebelum ini. Besar Bom itu. atom Hiroshima, ledakan tenaganya begitu dahsyat. Tetapi gempa bumi ini, tenaga yang dihasilkan lebih kurang 1,000 kali ganda berbanding tenaga yang 1,000 dihasilkan kali ganda oleh bom atom yang meledak di Hiroshima. tenaga. Tapi karena memang dia dekat dengan perkotaan pusat gempanya itu, jadi banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Kecuali kalau gempa itu agak jauh gitu, di laut gitu ya, jauh-jauh gitu, ya mungkin nggak terlalu banyak kerusakan. Nah itu dekat dengan kota, jadi banyak kerusakan. Ekonomi juga jatuh, tambah jatuh lagi kan ekonomi mereka. Ya Allah, kasihan banget ya guys ya Turki. Sebab itu dia agak dahsyat. Dan musibah yang agak dahsyat juga disebabkan ledakan itu, pusat ledakan gempa bumi itu, dia berlaku di kawasan kerak, di kawasan dalam bumi yang tidak begitu dalam. Tidak Lebih begitu dalam kurang lagi. dalam jarak lebih kurang 18 km saja kedalamannya. 18 Jadi km tidak begitu dalam. Oleh sebab itu, kesan tenaga yang keluar ke atas begitu besar sekali. Dahsyat. Itu punca kedua yang menyebabkan pakar-pakar mengatakan kesannya begitu dahsyat. Dahsyat Dan banget. sebab yang berikutnya yang menjadikan musibah ini dahsyat ialah kerana gempa yang pertama yang menghasilkan magnitud 7,8 dalam masa beberapa jam, ada pakar mengatakan dalam masa 9 jam selepas itu, ia disusuli oleh ledakan gempa kedua. Ada gempa Yang kedua, mana ya? magnitudenya itu Lebih tinggi. lebih kurang dengan yang pertama, iaitu 7,5 kali. pada skala Richter. Jadi pukulan susulan gempa itulah yang akhirnya menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya. Dan sebab musibah yang dahsyat ini juga, kata pakar-pakar engineering, ialah disebabkan cara bangunan itu dibina. Ya. Ini pakar-pakar bercakap. Betul, kalau Jepang ya, kayak Jepang gitu kan, dia sudah sering, negaranya sudah sering diterpa gempa. Jadi bangunan-bangunannya tuh dibikin memang anti gempa gitu kan ya. Nah, kalau Turki kan jarang diterpa gempa. Jadi bangunannya tuh bangunan yang biasa gitu, konstruksinya biasa aja. Jadi kalau ada gempa langsung hancur semua. Kayak aku dulu tuh, kayak di kota Jogja dulu ya, aku juga pernah ngerasain gempa skala Richter 8 gitu guys ya. Memang besar banget, sampai dulu tahun berapa ya di Jogja, 2000 berapa gitu, lupa aku guys, 2000 berapa itu yang gempanya luar biasa kencang, itu 8 berapa gitu, 8 atau 9 lupa aku guys. Tapi melumpuhkan seluruh kota, bangunannya banyak yang runtuh gitu kan, banyak yang retak dan banyak juga korban jiwa kan ya. Nah karena itulah setelah gempa itu yang besar itu, nah sekarang bangunan-bangunan di Jogja ini banyak dibikin kayak Jepang gitu, anti gempa gitu, untuk antisipasi gempa selanjutnya gitu. Sering gempa guys di sini guys. Nah kalau di Turki kan jarang, jadi orang nggak tahu. Mungkin setelah ini, kejadian ini, ya dibikinlah konstruksi bangunannya itu untuk anti gempa. Saya cuma
menyebutkan apa yang mereka komen, bahawa bangunan-bangunan yang dibina itu nampaknya tidak dibina untuk mengambil kira gempa yang mendatang. Walaupun Turki dalam bab gempa bumi, ia bukan suatu yang baru. Walaupun yang dahsyat seperti ini, dia pernah berlaku lebih kurang pada tahun 1939. Kan sudah lama guys, yang dahsyat itu sudah lama di Turki. Jadi ya bangunannya bangunan biasa aja. Kalau kayak Jepang kan banyak yang dahsyat gitu gempanya. Pasti dibikin bangunan yang anti gempa kalau kayak gitu. Lebih kurang pernah berlaku dalam magnitude seperti ini lebih kurang pada tahun 1939. Tapi selepas itu berlaku juga gempa bumi, tapi tidak sedahsyat ini. Kecil-kecil. Tapi gempa bumi di Turki bukan baru. Tiba-tiba kata pakar engineering, pembinaan bangunan tidak mengikut SOP yang sepatutnya. Sebab itu bila saya melihat keruntuhannya, saya berasa pelik, tapi tidak memahami mengapa itu berlaku. Biasa bangunan jika nak runtuh disebabkan gegaran, dia terhoyong-hayang terlebih dahulu. Dia melentok kiri kanan terlebih dahulu. Tapi bila saya melihat keruntuhan di Turki, dia tidak begitu. Langsung jatuh ya. Dia seperti seorang yang kaki patah terus jatuh. Terus dari atas turun ke bawah, tidak ada hoyong-hayangnya. Tapi saya tidak faham apa puncanya. Pakar engineering mengatakan oleh sebab pembinaannya tidak kukuh. Iya, di bawahnya itu. Jadi ini sebab musabab. Kaki Dan bawahnya itu. ya Allah telah menguji Turki sejak Erdogan jadi presiden. Dia cuba terapkan Islam secara yang lunak, yang menekankan kepada kebajikan. Betul. Walaupun beliau faham bahawa Turki ini diisytiharkan sebagai sebuah negara sekular, itu benar. Tetapi Erdogan sebagai presiden yang ada jiwa Islam, dia cuba terapkan Islam secara yang lunak dan kesannya agak positif. Dan kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Tiba-tiba berlaku benda ini. Dan Allah menguji Turki sebab Turki ini dia berada di atas satu kerak. Kerak ataupun plates. Ini kita bercakap sedikit tentang sains. Bumi kita ini ada teori-teorinya. Salah satu teorinya ialah teori tectonic plates. Bahawa kita yang hidup di kawasan atas bumi ini, jangan lupa kita berada di atas di bumi lempengan. Yang di bawahnya itu ada kerak-kerak yang terpisah-pisah. Lempengan macam petak-petak bendang. Macam petak-petak bendang ada pemisahannya dalam bentuk batas dan sebagainya. Maka bumi kita ini pun ada kerak-keraknya. Dalam bahasa Inggeris diistilahkannya sebagai tectonic plates. Dalam bahasa kita mungkin boleh saya sebutkan sebagai teori kerak tektonik. Yang mana bumi kita ini dia terpisah mengikut kerak masing-masing. Betul. Dan pemisahan antara satu kerak dengan satu kerak yang lain itu dia ada pemisahnya itu yang dipanggil sebagai fault lines. Fault, F-A-U-L-T, fault lines, ataupun yang dipanggil sebagai rekahan. Dan Turki terletak di atas kerak Anatolia. Negara Turki terletak di atas kerak Anatolia. Dan di sebelahnya itu ada kerak Arabia dan juga ada kerak Eurasia. Di satu penjuru yang lain ada kerak Afrika. Jadi ada beberapa kerak yang berdekatan dengan kerak Anatolia. Dan atas kerak Anatolia inilah bertempatnya Turki. Oleh sebab itu tidak pelik berlaku gempa bumi yang kerap. Walaupun selama ini magnitudenya tidak begitu tinggi. Tidak pelik sebab kerak-kerak ini bergerak. Dia sentiasa bergerak. Tapi pergerakan kerak ini kebiasaannya agak slow, perlahan-lahan. Tapi ada ketika yang tertentu dia gerakannya itu lebih dahsyat. Kadang-kadang juga tabrakan. Lahirlah pelanggaran dengan kerak yang lain. Ketika itu akan berlaku gegaran. Jadi dia tabrakan antara kerak satu dan kerak yang lain. Jadi kayak gini dia. Terjadilah gempa bumi itu guys. Gegaran kali ini kata pakar sains disebabkan kerak Arabia bersebelahan dengan kerak Anatolia
telah bergerak. Mm-mm. Kemudian dia telah Tabrakan. bertembung lah. Ya. Dia telah bertembung dengan kerak Eurasia di kawasan selatannya. Kerak Arabia dan kerak Eurasia dia menghimpit kerak Anatolia. Ini sains. Di kerak Arabia bergerak bertembung dengan kerak Eurasia, di tengah-tengah ini kerak Anatolia. Jadi bila kerak Arabia bertembung dengan kerak Eurasia sekaligus menghimpit kerak Anatolia dan menolak kerak Anatolia. Iya. Gerakan semua ini melahirkan gempa bumi yang bumi. dahsyat ini. Di samping Turki juga bergerak sekarang. Tapi itu kedalamannya cuma berapa tadi? 12 kilo ya, 12 kilometer. Itu nggak terlalu dalam banget guys itu guys. Pantasan aja tenaganya kuat banget ya. Tenaga yang dihasilkan ke atas itu gelombangnya. Bumi Turki sekarang sudah bergerak sedikit. Hasil tolakan kerak Arabia yang saya sebutkan tadi. Itu sainsnya dan menghasilkan apa yang kita sebutkan tadi. Allahu Akbar. Itulah bumi Allah. Allah jadikan dengan faktor-faktor yang ada di sebaliknya ujian-ujian kepada kita supaya kita bersabar dan sebagainya. Dan di celah-celah semua ini adalah tokoh-tokoh Turki yang mengatakan ini perancangan Amerika yang menggunakan teknologi HARP, yang menggunakan teknologi HAARP untuk menghasilkan gempa bumi. Lahirlah teori konspirasi sekarang bahawa Amerika telah menggunakan teknologi yang mampu mengubah iklim, yang mampu menghasilkan gempa bumi. Mereka telah menggunakan teknologi HARP itu untuk menghasilkan gempa bumi Turki, sebab Turki dia telah menentang Sweden memasuki NATO, sebab Sweden di negaranya ada pembakaran Al-Quran, dan begitulah seterusnya, pumbang, akhirnya lahirlah teori konspirasi. Ada pula yang menerbitkan video mengatakan orang Turki ini di kawasan ini selawat pun tak boleh, mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ini semua tuduhan-tuduhan. Saya tidak berminat saya menceritakannya, tapi saya nak mengatakan bahawa saya tak berminat dengan teori HARP ini. Itu perlukan kajian lebih mendalam, tapi saya tak berminat untuk mengkajinya. Saya tak berminat dengan cerita-ceritanya mengatakan di sana mereka tak mampu berselawat, bersyahadah. I don't want to know. Yang saya tahu Erdogan cuba menerapkan Islam secara yang lunak, itu saya tahu. Okey. Jadi bagi saya, daripada kita asyik dengan teori konspirasi dan sebagainya, mari kita simpulkan tentang apa yang perlu kita buat. Jadi Ustadz ini nggak membahas HARP ternyata ya. Beliau nggak minat tentang teori konspirasi ternyata guys. Pertama, jangan lupa mendoakan untuk mereka. Dan di kelas tafsir ini sama-sama kita doakan semoga Allah Azza wa Jal, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kesabaran, memberikan kecekalan, Amin, amin, amin. memberikan kebaikan, memberikan pahala, mengampunkan dosa mereka yang diuji dengan gempa bumi yang dahsyat ini. Dan semoga kita yang mendengar berita ini, Allah berikan kita perasaan yang baik untuk membantu mereka dalam bentuk berdoa dan juga dalam bentuk mengeluarkan bantuan semampu boleh untuk mereka. Dan semoga akhirnya kesemua yang ditimpakan ke atas mereka di Turki dan Syria ini akan menghasilkan segala kebaikan bagi mereka di dunia. Amin, amin, amin. Dan juga di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk mengeluarkan bantuan menggunakan saluran yang sah seperti MyCare, sahabat-sahabat saya ada di situ yang akan menyalurkan kepada NGO, tapi bukan sekadar mereka, ada lagi pertubuhan-pertubuhan yang juga menerima bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada sumber-sumber yang sah, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga Allah berikan kekuatan pada Turki, insya-Allah. InsyaAllah. Oke, habis guys. Indah React.
Ya, itu tadi ceramah dari Ustadz Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, guys ya. Itu pertama kali aku tengok ceramah beliau tuh. Tapi ternyata beliau ini tidak menceritakan tentang hub ya. Beliau lebih menceritakan tentang pertemuan antara lempengan-lempengan bumi tadi ya. Memang banyak lempengan di daerah sana dan juga gempanya tuh nggak terlalu dalam gitu ya, cuma 12 km kalau nggak salah tadi ya. Itu nggak dalam guys, itu dekat sekali dengan permukaan gitu. Kalau terjadi gempa bumi dengan skala 7,8 seperti itu ya hancur lah, di atas pasti hancur guys. Dan bangunan-bangunannya juga nggak didesain untuk tahan gempa gitu. Walaupun desainnya juga tahan gempa, tetap aja pasti dia ada yang goyang-goyang dan ada yang runtuh-runtuh sedikit-sedikit ya, karena itu gede banget tenaganya, powernya gede banget itu. Kalau kita lihat dari kedalamannya ya, dan juga kekuatannya 7,8 tadi. Tapi kalau untuk masalah hub ya, kita bahas sedikit ya. Kalau menurut aku sih gempa bumi ini susah kayaknya untuk dimanipulasi ya. Kan itu dari bawah tanah dan harus menggerakkan lempengannya itu baru bisa menghasilkan gempa sedahsyat itu kan. Nah, lempengannya itu bukan kecil, itu besar sekali kan. Sulit untuk menggerakkan lempengan itu dengan sebuah teknologi. Tapi bisa jadi, bisa enggak ya, bisa jadi juga mereka bisa membuatnya seperti itu guys. Karena teknologi hub itu juga bisa memanipulasi hujan, topan. Nah, kalau topan kan dari gelombang bisa dibuat topan, atau hujan gitu kan dari gelombang. Cuma kalau menurut aku, kalau gempa bumi itu terlalu berat guys, terlalu besar dan susah untuk menggerakkan sebuah lempengan bumi gitu ya. Ya, terlepas dari semua itu ya, ini sudah mulai memasuki akhir zaman guys. Sudah banyak fitnah-fitnah yang berlaku dan sudah banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu ya, yang pelik-pelik. Jadi ya kita selalu berdoa lah untuk keselamatan dan terjauh dari fitnah-fitnah yang seperti itu guys ya. Menurut kalian itu memang natural atau bukan guys, gempa di Turki itu? Silahkan komentar di bawah ya guys ya. Jangan lupa juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki ya. Kita doakan juga untuk para korban ya guys ya, dan semoga lebih baik ke depannya lah untuk Turki ya. Dan nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz yang lainnya, jadi stay tune terus di Indo React TV. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.